Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah menentukan atau memilih masalah penelitian. Seringkali mahasiswa yang akan menentukan judul riset tidak langsung diterima oleh dosen. Pastinya dosen selalu bertanya kepada mahasiswa, apa masalahnya? Karena ini yang membuat mahasiswa bingung untuk menentukan masalah penelitian. Sehingga hal inilah yang membuat salah satu diskusi yang alot bersama dosen pembimbing. Untuk itu, supaya mahasiswa tidak bingung untuk berhadapan dengan dosen pembimbing, bagaimana seharusnya mahasiswa ketika mengajukan usulan judul riset kepada dosen pembimbingnya, justru mahasiswa itu seharusnya membawa masalah yang sudah dilakukan investigasi atau sudah dilakukan studi pendahuluan, sehingga diskusi dengan dosen pembimbing nantinya bisa berjalan dengan lancar. Jadi tidak didahului dengan judul. Jadi artinya kalau seorang mahasiswa mengajukan judul dengan dosen pembimbingnya, ini merupakan salah satu persepsi yang kurang tepat, ya. Jadi seharusnya kita itu berdiskusi dengan dosen pembimbingnya adalah ini masalahnya yang sudah dilakukan studi pendahuluan, misalkan pada perusahaan X atau pada objek penelitian kita, sehingga nanti bersama-sama dosen pembimbing merumuskan satu judul yang menarik. Nah, supaya mahasiswa tidak bingung dalam menentukan dan memilih masalah ini, maka pada topik ini, pada materi ini kita akan bahas bagaimana menentukan masalah sebelum kita memulai penelitian. Apa saja yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah, kita buka. Yang pertama adalah masalah penelitian atau disebut dengan riset problem. Nah, pada penelitian, yang paling penting adalah memilih masalah. Nah, memilih masalah itu terletak pada keputusan akhir si peneliti itu sendiri. Maka sebelum memilih masalah, sebaiknya terlebih dahulu peneliti itu harus menentukan, harus tahu dulu topik yang ingin diriset itu seperti apa. Jadi kita harus paham dulu topik seperti apa yang ingin kita riset. Disesuaikan dengan konsentrasi kita masing-masing. Misalkan konsentrasi kita adalah SDM, marketing, keuangan. Jadi sesuaikan dengan konsentrasi kita masing-masing. Nah, seorang peneliti harus terlebih dahulu tanya dulu sama diri sendiri. Ada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Nah, apakah topik tersebut dapat dijangkau atau dikuasai? Nah, kita perhatikan, jangan kita mengambil topik yang cukup sulit kita jangkau, yang cukup sulit, artinya tidak kita kuasai, sulit kita untuk menguasainya. Jadi topik riset itu cukup banyak, ya. Kita bisa melakukan searching literatur terhadap topik-topik riset. Jadi banyak tools yang dapat melakukan atau melihat bagaimana kita bisa dapat menemukan ide riset, kan itu ya, melalui aplikasi-aplikasi atau tools-tools riset, dan ini cukup banyak. Jadi artinya untuk menentukan sebuah topik riset itu saat ini tidak begitu sulit karena kita bisa berselancar melalui internet. Nah, kemudian topik yang ingin kita riset ini, apakah data-datanya tersedia dengan cukup? Misalkan seperti itu. Nah, misalkan Anda ingin melakukan sebuah riset di dalam perusahaan tentang misalkan tentang kinerja karyawan. Nah, bisa tidak Anda mendapatkan persoalan bagaimana misalkan key indikator perform daripada setiap karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana kemudian data-data selanjutnya adalah di samping key perform indikator, bagaimana misalkan
penilaian-penilaian yang lain yang ada di dalam perusahaan tersebut, misalkan penilaian produktivitas kerja daripada karyawan tersebut, seperti itu. Jadi ada nggak data-data yang cukup? Gitu. Bisa nggak kita peroleh data-data tersebut? Nah, kemudian seberapa penting topik tersebut untuk diteliti? Nah, kalau topik ini tidak begitu penting, untuk apa Anda teliti? Jadi artinya topik yang kita riset itu adalah penting untuk kita riset, kan itu, sehingga memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Kemudian apakah topik tersebut menarik untuk diteliti atau dikaji? Nah, jadi artinya gini, menarik untuk diteliti atau dikaji bukan berarti bahwa misalkan kinerja itu sudah banyak diriset oleh orang lain. Artinya tidak menarik lagi, bukan seperti itu pemahamannya. Walaupun misalkan kinerja karyawan, ya kan, misalkan kita memilih topik kinerja karyawan, tapi ada sesuatu hal yang baru kita temukan, ya kan, di dalam mengukur kinerja karyawan, misalkan seperti itu. Jadi ada sesuatu yang baru, mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan itu bertambah, kan seperti itu. Artinya ada sesuatu yang baru di dalam kinerja karyawan itu. Jadi bukan berarti karena dia terlalu banyak tidak menarik, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mengemas satu topik itu menjadi suatu kajian yang menarik, nah, seperti itu dia kira. Nah, sebelum kita melakukan sebuah riset, kita harus paham dulu mindset kita, pemikiran kita. Nah, yang namanya kita mencari sebuah masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi dalam istilah KBPI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu makna masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan, dipecahkan. Itulah namanya masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, berarti tidak ada sesuatu hal yang perlu diselesaikan. Jadi dalam riset ini pada metode penelitian yang lalu, bahwa riset ini adalah mencari sebuah kebenaran, ya kan? Kebenaran secara berulang-ulang. Makanya muncullah sebuah persoalan atau masalah. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah juga dapat diartikan sebagai salah satu penyimpangan antara seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi ada kesenjangan gitu, ada gap di situ. Artinya misalkan antara teori dan praktek tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini nanti boleh kita ungkapkan misalkan di dalam pendahuluan, ya kan, di dalam pendahuluan. Kemudian ada aturan, misalkan di dalam sebuah perusahaan itu ada SOP-nya, ya, ada operasional perusahaan. Setiap karyawan itu harus mengikuti SOP. Nah, ternyata pada pelaksanaannya SOP itu tidak berjalan karena disebabkan oleh beberapa faktor A, B, C, dan D. Nah, ini kan ada kesenjangan, ya. Nah, kemudian misalkan rencana dengan pelaksanaan. Nah, setiap misalkan karyawan marketing gitu. Nah, karyawan marketing itu biasanya setiap bulan mereka akan disuruh membuat sebuah estimasi berapa target penjualan yang akan dicapai pada bulan ini. Nah, misalkan targetnya sudah dibuat tuh, estimasinya ada per 6 bulan misalkan seperti itu, ya. Estimasinya sudah dibuat per 6 bulan. Bulan A, bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-6. Nah, kemudian pada kenyataannya bulan pertama tidak capai target, bulan kedua tidak capai target, bulan ketiga tidak capai target, tapi pada bulan keempat, kelima, keenam targetnya tercapai. Nah, ini kan juga terjadi kesenjangan gitu. Artinya apa? Karena sudah direncanakan tetapi targetnya tidak tercapai. Kenapa ini tidak tercapai? Nah, ini kan menjadi sebuah masalah yang harus kita gali.
Masalah penelitian itu timbul bisa disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah problem yang tadi sudah dijelaskan. Ada sesuatu yang berbeda atau adanya penyimpangan, ada kesenjangan yang benar-benar terjadi atau kesenjangan antara harapan atau dengan istilah desolen dengan kenyataan atau desain. Nah, pada satu fenomena atau objek yang diamati seperti itu. Jadi ada perbedaan kan itu antara teori dan praktek, antara rencana dan pelaksanaan. Kemudian interest, artinya ketertarikan terhadap sesuatu. Apakah kita tertarik dengan masalah tersebut beserta pemecahannya atau caranya? Kemudian, apakah masalah yang kita teliti ini berkaitan dengan bidang kita? Jadi jangan kita melakukan riset di luar daripada bidang kita, kan itu. Tapi risetlah sesuai dengan bidang keahlian yang kita miliki. Nah, jika kita melakukan penelitian tersebut, apakah kita akan mendapatkan nilai tambah untuk pengembangan diri kita? Ini artinya ke minat. Apa kira-kira nilai tambah yang bisa Anda peroleh ketika Anda melakukan riset ini? Sumber masalah itu bisa berasal dari tadi terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Jadi Anda sudah bisa mulai melihat nih, ketika Anda melakukan studi pendahuluan nanti, Anda bisa amati atau bisa lihat bagaimana sesuatu yang terjadi di dalam sebuah perusahaan yang Anda teliti. Ini misalkan contohnya. Nah, pada beberapa tahun yang lalu, karyawan itu biasanya menulis menggunakan mesin ketik manual. Tapi beberapa tahun kemudian harus diganti dengan komputer. Ini kan muncul masalah, muncul persoalan, kan itu ya. Apakah masalahnya? Sehingga perlu ada perubahan, kan itu ya. Jadi dari yang tadi karyawan itu mengetik dengan mesin ketik manual, kemudian harus ganti dengan komputer. Nah, sehingga ini kan menjadi sebuah persoalan, kan itu. Apakah masalahnya, kan itu ya. Sehingga perlu ada perubahan. Kenapa harus ada perubahan orang yang sudah terbiasa mengetik, misalkan pakai mesin ketik manual, sekarang harus pakai laptop atau pakai komputer. Seperti itu. Jadi perubahan-perubahan seperti itulah kira-kira apa yang terjadi di perusahaan. Oke. Nah, kemudian terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Misalkan direncanakan adanya penataran pengawasan melekat yang diharapkan akan terjadi penurunan dalam jumlah KKN. Tetapi pada kenyataannya tidak, sehingga timbul masalah. Nah, masalahnya ini yang harus dicari. Kan seorang pada perusahaan X misalkan atau perusahaan A, ya kan, sudah dilatih sebagai auditor, sudah dilatih sebagai tim pengawas, tetapi pada kenyataannya jumlah KKN juga masih cukup banyak. Nah, ini kan terjadi penyimpangan, kan itu ya, tidak sama, kan itu ya, tidak sejalan. Ya, apa yang sudah direncanakan dengan kenyataan yang dihasilkan di lapangan. Kemudian adanya pengaduan. Biasanya dalam sebuah organisasi yang adem ayem, ya, tidak ada masalah. Nah, ternyata akan timbul masalah. Nah, timbul masalah ini misalkan dari mana? Dari pihak konsumen, misalkan konsumen itu melakukan komplain atau pengaduan, ya kan, terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan oleh karyawannya. Nah, itu kan menjadi sebuah persoalan, timbul masalah dalam organisasi itu. Nah, itu yang harus nanti kita melakukan observasi atau menelusuri persoalan-persoalan yang terjadi dalam
perusahaan. Nah, kenapa ada pengaduan? Ya, misalkan saja konsumennya tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh customer service, dari sisi mana ketidakpuasannya? Kan harus kita gali terus kan itu ya. Apakah tidak ramah, ya kan? Ataukah komunikasi customer service-nya yang tidak baik? Nah, inilah masalah itu bisa muncul dari berbagai faktor. Tapi ini adalah poin-poin yang secara umum bagaimana kita bisa menemukan sumber-sumber masalah yang ada di dalam sebuah perusahaan. Oke, ada kompetisi. Nah, pastinya ketika ada kompetisi, misalkan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, ini bergerak dalam bidang manufaktur, pembuatan misalkan produksi sepatu misalkan. Nah, tentu perusahaan ini akan saling berkompetisi, akan saling berkompetisi. Nah, artinya ketika ada terjadi kompetisi ini, maka akan timbul sebuah persoalan, akan timbul sebuah masalah, baik dari segala faktor. Misalkan di perusahaan A itu, promosinya kencang, di perusahaan B tidak bisa melakukan promosi. Karena apa? Mungkin dengan budget yang cukup terbatas. Seperti itu kira-kira. Oke, kemudian nah kita lihat misalkan perusahaan pos dan giro yang merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa lain yang menerima titipan surat. Nah, pada waktu itu beberapa tahun yang lalu ketika pos giro tidak memiliki kompetitor, mereka saat itu fine-fine saja, baik-baik saja, artinya tidak menjadi tidak ada masalah karena mereka yang menguasai titipan surat atau titipan barang, kan? Kemudian pada beberapa waktu lalu sebelum adanya handphone kita mengirim kartu ucapan itu melalui kad lebaran sehingga dititipkan di pos dan giro. Nah, tetapi saat ini menjadi sebuah persoalan bagi pos dan giro. Mereka harus berkompetisi dengan jasa-jasa pos swasta lainnya. Nah, seperti jasa titipan barang, kemudian dengan adanya handphone, maka yang tadinya kad lebaran itu hilang, kan seperti itu. Nah, itu dia sumber-sumber masalah. Dengan adanya kompetisi pasti ada persoalan, banyak persoalan di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita bisa juga sumber masalah itu ada dari literatur, ya kan? Nah, literatur ini bisa berupa jurnal, laporan hasil penelitian, ya kan, skripsi, tesis, disertasi, kemudian rekomendasi penelitian, seminar, lokakarya, diskusi dari internet, dari majalah, ya, dari media lain yang bisa kita akses untuk menemukan apa sih masalah yang bisa kita investigasi, yang bisa kita peroleh untuk mendukung daripada riset kita tersebut. Kayak hal yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membaca literatur sebanyak-banyaknya, kan seperti itu ya. Membaca literatur sebanyak-banyaknya ketika kita ingin melakukan sebuah riset, terutama adalah jurnal dan laporan hasil penelitian. Gitu. Nah, untuk itu setelah kita mengetahui bahwa bagaimana tahapan dan sumber masalah yang telah saya jelaskan tadi, kemudian kita melakukan eksplorasi atau identifikasi masalah sehingga terbentuk sebuah rumusan masalah dan judul penelitian. Jadi eksplorasi atau identifikasi masalah adalah kegiatan dalam penelitian pendahuluan atau pra-riset, yakni untuk mengenali atau menggali masalah untuk dijadikan sebagai bahan menyusun judul penelitian nantinya. Nah, jadi kita mendapatkan masalah dulu, baru judul penelitian, karena judul penelitian itu bisa dimodifikasi menjadi sesuatu hal yang menarik. Nah, tetapi masalah tidak bisa kita modifikasi. Jadi makanya muncul dulu persoalan, ya kan, baru kita susun sebuah rumusan masalah dan judul penelitian.
Nah, agar eksplorasi atau identifikasi masalah ini terarah, maka ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bidang ilmu kita ya. Jadi menetapkan bidang ilmu kajian. Kalau Anda SDM ya bahaslah masalah sumber daya manusia. Kalau Anda keuangan ya bahas masalah keuangan. Kalau masalah marketing ya bahas menjadi masalah marketing. Nah, kemudian setelah kita tadi menentukan bidang ilmu, maka kita menetapkan sub bidang ilmu untuk menjadi fokus kajian kita. Nah, misalkan SDM itu kan banyak. Oke. Keuangan itu luas. Marketing itu luas. Jadi bagaimana kita mengambilnya? Misalkan kita menetapkan sub bidang fokus yang menjadi fokus riset kita adalah untuk SDM misalkan saya ingin fokus melakukan riset terhadap komitmen organisasi. Nah, itu dia sub bidang ilmunya. Di keuangan, saya fokus nih membahas tentang literasi keuangan. Kan? Di marketing nih, saya fokus membahas tentang masalah uh, experiential marketing. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari masalah utamanya apa dari sub bidang ilmu tadi, ya kan? Apa masalah utama ataupun gejala atau indikasinya? Apa masalahnya? Nah, ini mencarinya dari mana? Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tambah dengan beberapa literatur. Kita cari dari literatur. Oke, kemudian step selanjutnya adalah kita cari faktor yang mempengaruhi masalah utama apa. Ingat ya, faktor yang mempengaruhi masalah utama apa. Nah, ini tadi. Jadi kalau misalkan masalah utamanya itu adalah komitmen organisasi, maka kita harus cari faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi itu seperti apa. Bagaimana kita mencarinya? Kita bisa mencarinya dari literatur, dari jurnal-jurnal ilmiah yang sudah diterbitkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kemudian step selanjutnya adalah apa dampak atau efek dari masalah utama tersebut. Jadi kita sudah menetapkan apa dampak atau efek akibat yang timbul dari masalah utama tersebut gitu. Jadi apa dampak atau efek dari masalah utama komitmen organisasi? Nah, ini kita mencarinya dari mana? Kita cari literatur, kita baca lagi literatur. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan bahwa kita buatlah sebuah formula atau rumus alternatif judul. Buat alternatif judul. Baru kemudian kita turunkan menetapkan judul riset kita. Jadi artinya dalam memilih masalah utama, artinya tidak begitu sulit. Tetapi kalau kita mengikuti step-stepnya ini, alur berpikirnya, saya yakin dan percaya Anda akan cepat menyelesaikan tugas akhir seperti itu. Oke. Nah, ini kita lihat contoh daripada identifikasi eksplorasi masalah. Yang tadi yang pertama adalah bidang ilmunya, adalah sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada sub bidang ilmunya, ada misalkan di dalam MSDM itu ada rekrutmen, ada pengembangan, ada komitmen organisasi, ada kinerja, ada turnover intention, ada stres kerja, dan lain sebagainya. Kan itu banyak. Kita coba ambil salah satu contoh atau kita tarik salah satu contoh komitmen organisasi misalkan. Kita telusuri literatur, kita cari literatur, ya kan? Artinya kita mencari juga literatur yang kredibel, artinya yang memang bagus artikel ilmiahnya dan terbit di jurnal-jurnal yang bagus juga kan itu, sehingga
teori-teori yang nanti akan kita kutip, yang akan kita adopsi itu bisa kita pertanggungjawabkan, relevan seperti itu. Kemudian kita cari masalah utama dan gejalanya. Ini tadi ya. Misalkan seperti ini. Masalah utama komitmen organisasi atau gejala atau indikasi yang menunjukkan bahwa di PT X itu komitmen karyawan terhadap organisasi bermasalah. Misalkan kita memperoleh data dari perusahaan X bahwa selama 5 tahun terakhir 213 orang karyawan berhenti dari perusahaan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa karyawan di perusahaan itu tidak komitmen terhadap perusahaan. Misalkan orang yang berhenti dari perusahaan itu adalah misalkan masih 3 tahun bekerja dia sudah berhenti, atau 4 tahun bekerja dia sudah berhenti. Kenapa dia berhenti dari perusahaan itu? Nah, kemudian kita dapat peroleh lagi, misalkan karyawan itu suka tidak melibatkan diri dalam pekerjaan yang cukup penting, seperti misalkan lembur, karyawan itu enggan untuk menerima lembur, ya kan? Nah, ini kan bisa kita peroleh data-datanya dari perusahaan seperti itu. Kemudian banyak karyawan yang membandingkan kelebihan perusahaan lain. Nah, dari mana kita dapatkan ini? Ya bisa dari wawancara dengan pimpinan, ya kan, wawancara dengan karyawan maupun pengamatan. Makanya sebelum kita menentukan sebuah judul riset itu sebaiknya kita melakukan studi pendahuluan, kan itu ya, supaya jelas arahnya. Jadi tidak lagi kita mengajukan judul dan seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan masalah utamanya atau gejalanya tadi ini, ya kan, kemudian kita cari, kita telusurin dari literatur, faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi itu apa saja. Nah, ternyata setelah kita telusuri beberapa literatur yang bagus, ternyata ada budaya organisasi. Kita tulis, ada kepemimpinan, ada kompensasi, ada motivasi, ya kan, dan lain sebagainya. Di-range saja sebanyak-banyaknya. Ya. Apa faktor yang mempengaruhi masalah utama? Tetapi kita sebutkan sumbernya dari mana. Misalkan budaya organisasi, kita dapatkan sumbernya dari peneliti A. Kemudian kepemimpinan kita dapatkan sumbernya dari peneliti B. Kompensasi kita dapatkan dari peneliti C. Sehingga jelas sumbernya dan dari mana jurnalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat kita lihat dampak atau efek, ya kan, dari masalah utama ini apa? Apa dampak dari komitmen organisasi? Baik itu yang berdampak negatif maupun yang berdampak positif. Oke. Nah, misalkan berdampak negatif tadi, ya misalkan bisa saja turnover ya, keluar dari perusahaan kan itu. Nah, dampak positifnya apa? Ya, ketika orang komit di dalam sebuah perusahaan, misalkan kinerjanya bisa meningkat atau kinerja juga bisa menurun seperti itu. Jadi boleh dampak negatif atau boleh dampak yang positif. Tapi harus jelas juga kita dari mana memperolehnya? Ya, dari literatur. Nah, kembali lagi dari literatur. Artinya ketika kita menemukan sebuah konsep masalah ini, di samping kita melakukan wawancara atau mencari data di perusahaan, juga harus didukung oleh literatur berupa jurnal ilmiah. Nah, sebaiknya literatur yang kita gunakan itu adalah jurnal ilmiah. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan masalah utama, menemukan faktor yang mempengaruhi masalah utama, kemudian kita menemukan dampak atau efek akibat dari masalah utama, maka selanjutnya kita buatlah satu alternatif judul. Ini kan judul ya. Jadi misalkan faktor ke masalah utama, artinya faktor ke masalah utama. Misalkan BO, budaya organisasi terhadap komitmen organisasi, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Kemudian yang ketiga adalah
kompensasi terhadap komitmen organisasi. Nah, ini adalah salah satu rumus atau formula kita dalam menentukan sebuah judul riset berdasarkan masalah yang telah kita peroleh. Nah, ketika sobat sekalian membuat rumusan seperti ini, saya kira tidak begitu sulit kita dalam menentukan judul riset kita. Kenapa? Diawali dari sebuah persoalan. Jadi sehingga kalau dari masalah kita bisa banyak mendapatkan alternatif judul. Kayak tadi saya katakan bahwa judul itu belakangan kita posisikan, kita fokus dulu kepada persoalan masalah yang dihadapi, ya, masalah yang ingin kita temukan, yang ingin kita selesaikan. Oke, juga judul itu adalah masalah utama ke dampak, misalkan komitmen organisasi ke turnover atau komitmen organisasi ke kinerja karyawan, komitmen organisasi ke kepuasan kerja. Sehingga dari beberapa alternatif ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 alternatif judul. Kita tariklah satu kesimpulan, mana yang lebih menarik, mana yang lebih menarik untuk kita lakukan sebuah riset. Ternyata dari hasil tersebut adalah pengaruh kepemimpinan terhadap komitmen organisasi, ya kan? Atau pengaruh kepemimpinan terhadap komitmen organisasi, kan dimediasi oleh kepuasan kerja. Jadi seperti itu. Nah, jadi itulah salah satu bagaimana kita bisa menemukan sebuah masalah. Nah, untuk memudahkan dalam menentukan gejala atau indikasi dari masalah utama dalam contoh yang telah saya uraikan tadi, terlebih dahulu kita harus bisa membaca referensi untuk mencari baik itu tadi indikasi positif maupun indikasi negatif. Nah, kemudian bandingkan dengan kenyataan di lapangan. Jika teori kenyataan di lapangan menunjukkan ada indikasi negatif atau bertentangan dengan teori, maka hal tersebut merupakan gejala atau bisa disebut indikasi masalah atau yang biasa disebut dengan istilah gap research. Misalkan ini kita lihat contohnya. Menurut teori atau gejala indikasi bahwa komitmen karyawan dalam bekerja di organisasi adalah baik, itu secara teoritis ditandai dengan kecenderungan karyawan untuk tinggal dan bertahan di organisasi. Nah, tetapi pada kenyataannya selama 5 tahun belakangan 213 orang karyawan PTX berhenti dari perusahaan. Nah, ini sumbernya ada dari data dokumentasi SDM. Nah, jelas ya? Oke. Kemudian yang kedua, kecenderungan karyawan untuk terlibat dalam bekerja. Nah, di sini kadang-kadang karyawan suka tidak melibatkan diri dalam pekerjaan yang cukup penting, seperti misalkan lembur. Dari mana datanya? Dari wawancara dengan pimpinan. Kan dalam perusahaan itu ada siapa sih karyawan yang rajin lembur, siapa karyawan yang tidak rajin lembur, mana yang lebih banyak yang rajin lembur atau yang tidak pernah lembur. Kenapa mereka tidak mau melibatkan diri dalam hal pekerjaan? Nah, itu kan seperti itu bisa kita gali. Itulah namanya studi pendahuluan. Kemudian kecenderungan untuk memiliki rasa bangga dengan organisasi. Artinya secara teoritis, ketiga ini bersumber dari Jewel dan Siegel tahun 1998, misalkan halaman 518 sampai 519. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga ini berdasarkan teori, ya kan? Nah, kemudian pada kenyataannya di lapangan kecenderungan untuk memiliki rasa bangga. Ternyata banyak karyawan yang membanding-bandingkan kelebihan. Mereka tidak bangga bekerja di perusahaan. Sumbernya dari mana kita bisa wawancara dari karyawan tersebut? Nah, itu kira-kira indikasi positif dan indikasi negatifnya. Oke, terima kasih. Nah, jadi inilah tadi cara bagaimana menentukan
masalah atau memilih masalah penelitian, sehingga dengan adanya pemaparan tadi bisa membuka wawasan sobat-sobat sekalian untuk tidak bingung dalam menentukan judul penelitian. Jadi dengan adanya pemaparan tadi, semoga bisa tugas akhirnya bisa cepat selesai dan cepat terselesaikan dengan baik. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.